Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat kaum muslimin wal muslimat, Jamiah Majlis Muqarrabin yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita rutinitas setiap Sabtu, malam Sabtu kita berziarah ke makam-makam para sepuh kita yang ada di Indramayu. Pada malam ini kita akan dengan nama aslinya Raden Surya Hadikusuma yang terkenal dengan nama Ki Buyut Urang. Kenapa kita harus ke kuburan setiap malam Sabtu? Karena kehidupan di dunia adalah perlu pengingatan. Karena semua orang pasti akan menghadapi kematian. Semua orang pasti takut yang namanya kematian. Tetapi kadang-kadang kita ngomongnya takut, tapi menunda-nunda untuk tobat. Nah, dengan datangnya hal yang semacam itu, kita perlu untuk adanya ziarah sebagai barometer mengerem kita yang keasikan cinta dunia, tetapi tidak sadar bahwa kematian selalu mengintai kita. Nah, dengan ziarah ini mungkin kita akan selalu sadar bahwa kita akan kembali seperti yang sudah mendahului kita. Mungkin itu saja dari saya. Ayo, mangga kita dengan teman-teman. Kita mana ya? Mas. Aduh. Sabar. Waduh. Dipugalan sampai tua-tua pugal manik. Beli lagi dalam sumur, Mas. Lah, pokok amper mono manik. Duh, ya wis bengi jagat kuburan manik. Barang mau kita lagi putek iki. Putek emang kau sebenarnya ku. Lagi ada masalah. Ya, masalah apa? Wong tua kok aja dosa. Ya manusia, date. Iya, apa. Jangan masalah lah. Cuma karena kita keluar sampai nanti meluk ya. Gerjel bebarang set mau. Bikin aja. Encak ki, Bismillah. Ki. Sedulur ki. Lagi mengkel bae, Mas Mungjar di mengkel degel kan. Wah. Nang sumur bisa nu. Nang sumur. Udah masa kita bunuh diri. Ya boleh. Hukumnya Mungjar lagi mengkel. Jadi yang namanya manusia itu sudah yang namanya mengkel, hawa nafsu itu adalah kodrat dari Allah. Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, makanya manusia itu dikasih hawa nafsu, dikasih akal. Tinggal manusianya akalnya itu dipakai. Kalau akalnya nggak dipakai bisa dikumpul. Nah iya. Kalau akalnya dipakai, makanya permasalahan itu nanti akan menemukan suatu adanya hikmah. Setiap permasalahan mesti ada hikmah. Contoh dari mungkin di antaranya di antara mengkel mungkin karena tadi ada orang janji mau bayar kambing nggak jadi, itu jangan langsung kita emosi. Kita secara legowo lapang dada, akal kita itu dipakai. Oh ya mungkin orang tadi karena ada halangan, mungkin nggak punya uang, mungkin anaknya sakit, kita habis bayar pesen barang duit mancing ngomongnya suruh diantar. Nah mungkin karena perjalanan macet, di party di HP nih kita di mana. mungkin batunya habis. Semuanya itu ada hikmahnya nanti. Kalau kita menggerakkan ke logo, nanti di dalam ya beli disangka bokatan kan akhir karena media sosial kah jangan kan. suudon dulu. Karena kalau orang suudon bisa saja nanti terjadi. Aduh Ya, emang duitnya nyeleng meyakini suatu permasalahan. Makanya kita secara legowo dulu, secara lapang dada kita bersyukur kepada dia. Mungkin di perjalanan kurang lancar ataupun di rumah ada halangan. Nanti juga datang insya Allah. Amin. Yang penting ini tadi termasuk Anda itu terkena qalbun marid, hati yang sakit. Yang akan saya diceritakan di dalam sambil tawasulan ke Mbah Buyut Urang. Kita jarak ke Buyut Urang. Ya Buyut Urang. Apa Buyut Urang? Orang Indramayu itu apa urang? Urang itu namanya urang itu kalau bahasa Sundanya urang itu manusia itu urang. Ya orang udah. Jawanya Ini itu aja wong. Kan ada teman manusia. kita nih ya sudah masuk mungkin izin dulu kan. Iya. Coba tanya-tanya ya. Sana ya. Mangga para batus dulur terus acara ziarah keliling Sandal Majlis Muqarrabin. Dan jangan lupa dipit abang-abang ya. Mangkel aja mangkel bae sih. Ayo bang tuh. Tua-tua doso gitu.
Para dulur, kita izin dulu. Bapak kursi atau apa nih, Kang? Pak kursi atau gimana nih? Pengurus daripada lain. Katanya sudah tenar. iya. Terus Pangapunten, Kang. Ini kita dari Majelis Nurul Muqarrabin mau ziarah ke Kurang. Sebenarnya kan kita kan kesini bertamu, ya mau bertanya yang kita ziarah itu siapa, Bui Urang itu siapa, kok namanya Bui Urang gitu. Kalau orang Indramayu kan Urang kan bahasa Indonesia udang, ya. Apa kok bisa apa Bui udang atau gimana nih, Kang? Ini mohon maaf ini ya, kita kan nanya klarifikasi, kok namanya Bui Urang. Kita kan sedikit aneh nih, makanya sebelum Kakang di sini ya saya tanya ke Kakang. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bui Urang itu kalau kata orang Sunda saya. Oh, berarti Urang itu daerahnya maksudnya ya, Sunda bahasa Indonesia saya. Iya, Mahathir. Ya, Abdi. Abdi. Itu kan nama beliau. Kalau nama beliau Pangeran Raden Surahadi Kusuma. Oh, Pangeran Raden Surahadi Kusuma. Karena kenalnya Bui Urang, dikenal Bui Urang karena beliau waktu kecil ya sudah. Oh, kecilnya di Sunda. Lebih tepatnya di mana di Sundanya mungkin disebutkan daerahnya? Belum tahu ya. Oh, yang jelas di tanah Sunda lah ya. Sunda. Kemudian berjalan mungkin ke Indramayu. Terus kita kan pernah ya Gusip ya, waktu itu kita ziarah ke Raden Kramawangsa yang di Karawang. Ini pun katanya Pak anu Kang yang di sana itu mengatakan bahwa Bui Urang juga itu kakeknya. Iya. Apakah betul? Betul. Mbak Bui Jabin itu. Iya, Ki Bagus Jabin Raden Kramawangsa. Itu Kerawang. Di Kerawang ya, cucu. Oh, di cucunya Bui Urang, Raden Surahadi Kusuma. Sudah cukup seperti itu ya. Ya, cukup langsung ada tawasul. Ya, ada doa. Taklimnya di dalam ada taklimnya. Oh iya, Kang izin nggak mau izin. Kalian taklim lewat. Maka kalau bersyukur kita masuk ke dalam, diperbolehkan kita ziarah. Jangan lupa dipencet tombol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajmain, amma ba'du. Para ikhwan-ikhwan jamaah Majelis Nurul Muqarrabin, juga para ikhwan-ikhwan kaum muslimin muslimat yang berada di mana saja, alhamdulillah pada malam hari ini kita ada di Desa Pemayahan, Kecamatan Loh Bener ya. Nah, yang mana di sini ada sesepuh yang dikenal dengan nama Bui Urang, yang nama aslinya Raden Surahadi Kusuma. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bertujuan ziyadah, berdoa ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya dari berdoa, amin Allahumma Amin. Sebelum acara ziyadah berdoa ataupun tawasulan, ini biasa ta'lim bil iktifa, yaitu ngaji sebentar untuk menambah wawasan kepada kita bahwasanya manusia setelah mati dari alam dunia kemudian pindah ke alam kubur, ini mereka ada kehidupan. Jadi di alam kubur itu bukan dia langsung tidur
tidak tahu apa-apa, tapi di alam kubur itu nanti ada kehidupan. Ada kehidupan yang mana di situ adalah tempat singgah untuk menunggu kita ke alam yang berikutnya, yaitu alam akhirat. Alam kubur ada persinggahan yang begitu lama daripada kehidupan di dunia. Kalau kehidupan di dunia mungkin kita hanya untuk kita cuma berapa tahun. Paling lama ya umumnya itu kalau melihat Rasulullah SAW saja itu 63 tahun. 90 tahun, ada yang 80 tahun. Ya ada memang yang lebih panjang umurnya, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 1050 tahun umur Nabi Nuh. Ada yang mengatakan 1240 tahun itu umur Nabi Nuh. Tapi itu cuma sebentar. Kalau alam kubur itu mulai dari Nabi Adam sampai kiamat. Panjangnya alam kubur. Atau juga bisa disebut alam kubur itu adalah alam barzah. Alam barzah, dikatakan alam barzah itu artinya benteng. Benteng yang sangat tebal yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Yang mana untuk membatasi antara alam dunia dengan alam kubur. Alam kubur dengan alam akhirat. Tapi di alam kubur tadi itu diperlihatkan. Orang-orang yang ada di alam kubur itu melihat alam dunia. Dia tahu tentang anaknya. Dia mengerti, tahu tentang saudara-saudaranya. Di akhirat juga diperlihatkan oleh Allah di alam kubur. Melihat surga, melihat neraka, tergantung amal perbuatan kita ketika kita hidup ada di alam dunia. Di alam kubur itu adalah bagi orang yang sedang tenggelam. Apa dikatakan tenggelam? Karena dia itu sangat membutuhkan doa, ziyadatul doa. Orang di alam kubur bagaikan orang yang tenggelam di lautan yang kehausan. Di lautan yang begitu banyak air tapi tidak bisa diminum. Dia kehausan. Karena apa? Yang diminum rasanya pahit. Gak bisa diminum. Makanya kalau orang di alam kubur itu membutuhkan sekali. Membutuhkan sekali ziyadatul doa. Kiriman doa. Apalagi doanya orang muslim bersama orang muslim. Kata Nabi itu adalah sampai. Nah. Karena apa? Karena kita di alam kubur itu tidak ada yang bisa menyelamatkan bagi kita. Sebagaimana dari Al-Quran yang berbunyi, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tidak manfaat yang namanya harta. Tidak manfaat begitu dia hidup di dunia atau hartanya banyak. Melimpah ruah, tapi tidak bisa membantu dia. Kenapa? Hartanya tidak digunakan dengan semestinya. Tidak pernah sedekah, tidak pernah diinfakkan, tidak pernah diwakafkan. Jadi hartanya tidak bisa membantu. Wala banun. Juga anaknya sampai 12. Satu dosen, tapi tidak bisa membantu orang tuanya satu pun. Kenapa? Anaknya tuh nggak ngerti yang namanya doa. Nggak kenal yang namanya doa. Kenapa? Didikan orang tua dulu. Makanya kalau harta tidak bisa membantu, anak tidak bisa membantu, illa man atallahu biqalbin salim, maka orang itu akan datang kepada Allah, yaitu supaya dia itu selamat, yaitu biqalbin salim, dengan hati, dengan kolbu yang selamat. Maksudnya salim itu selamat dari perbuatan syirik. Itu yang bisa menyelamatkan. Makanya orang di alam kubur itu adalah membutuhkan sekali doa-doa dari ikhwan-ikhwan semuanya. Makanya Majelis Nurul Muqarrabin ini ziarah keliling setiap malam Sabtu ini tujuan adalah jatuh doa. Yang kedua adalah lil i'tibar. Karena kita semua mesti akan seperti Mbah Buyut Urang, dia yang telah mendahului kita pun akan menyusul beliau. Ya. Yang ketiga adalah ucapan terima kasih kepada para sesepuh. Karena adanya desa saya, karena adanya kecamatan Loh Bener, ada desa Pemayahan, itu tidak mungkin nongol sendiri. Namanya tidak mungkin nongol sendiri, tapi mesti ada yang bikin, ada sesepuhnya. Kadang-kadang zaman sekarang namanya saja tidak dikenal, tidak mengenal, apalagi kuburannya. Namanya saja tidak kenal. Duit orang ya nggak tahu di mana, apalagi kuburannya di mana. Itu zaman sekarang. Makanya dengan adanya ini, dialog keliling ini
yaitu untuk mengenalkan khususnya baik bagi kaum muslimin muslimat bahwa bahwa beliau ini baik itu sesepuh yang mendirikan pedukuhan ataupun sesepuh yang berjuang dalam menegakkan agama Islam, yaitu biqalbin salim, dia bisa selamat dengan hati yang selamat dari sifat syirik. Karena yang namanya hati itu kata Rasulullah itu termasuk murghah, daging, segumpal daging. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda, yaqulu ala wa inna fil jasadi mudghatun. Bahwasanya di dalam jasad itu, dalam jasad kita semua ini ada mudghah. Ya, mudghah itu adalah daging yang kempal, ya. Ya, mudghah. Nah, mudghah itu idza sulukat, dikalah daging itu baik, maksudnya jauh dari penyakit, maka suluha al jasadu kulluhu, maka seluruh badan kita itu akan sehat. Tapi sebaliknya waida fasada jasa itu ketika mudghah tadi itu sakit, maka seluruh badan kita itu akan terkena penyakit. Itu apa? Kata Rasulullah, ala wahya al qalbu, itu namanya hati. Jadi kalau hatinya kita itu lagi terkena penyakit, penyakitnya hati ada yang namanya syirik, ada yang namanya hasud, ada namanya ria, ada namanya takabur. Itu penyakitnya hati. Kadang datangnya penyakit yang kita rasakan itu bukan yang kita rasakan kebanyakan itu dari hati yang kotor. Permulaannya dari hati yang kotor sehingga kemudian menjulur kepada seluruh tubuh. Karena apa? Karena yang namanya hati ini bagaikan raja yang sedang duduk di singgasana, yang mana nanti mengatur seluruh anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, itu dia atur semuanya oleh hati. Ketika berbuat baik, ya itu diatur oleh hati. Ketika berbuat buruk, diatur oleh hati. Jadi bagaikan raja. Yang namanya hati, kolbun, itu macam-macam. Ada 3 kriteria. Yang pertama tadi adalah kolbun salim, yaitu hati yang selamat dari perbuatan syirik. Yang kedua, ada yang namanya kolbun mayit. Kolbun mayit itu hati yang mati. Dalam hati yang mati itu hati yang sudah keras, hati yang tidak mau menerima nasihat orang lain. Inginnya yang ia katakan itu benar, pendapatnya benar, tidak mau masukan dari orang lain. Senajan walaupun yang ia katakan itu salah, dia tidak mau mendapatkan nasihat dari orang lain, tidak mau menerima ilmu yang baru. Ini adalah namanya qalbun marid, hati yang mati. Yang ketiga adalah qalbun marid. Qalbun marid itu hati yang sedang sakit. Kalau hati yang sedang sakit itu yaitu iman kita itu kadang naik, kadang turun. Ketika naik, hati kita itu bertambah ibadah kita. Ketika iman kita itu sedang turun, yang kita lakukan banyak perbuatan dosa. Itu namanya hati yang sakit. Kok kadang naik, kadang tinggi. Itu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Yang penting kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Tinggal kitanya saja bagaimana akal kita itu digunakan atau tidak. Kalau akal kita digunakan atau tidak, berarti hati kita itu kalau digunakan secara mestinya, berarti hati kita itu benar-benar menyatu dengan akal. Jangan sampai yang digunakan itu adalah hawa nafsu. Walaupun ini yang diberikan Allah kepada tubuh manusia itu hawa nafsu, jangan kita itu memprotes. Kenapa saya dikasih hawa nafsu? Sehingga saya itu marah-marah. Kalau orang nggak punya nafsu, nggak mungkin mempunyai istri, ya kan? Bisa timbul rasa birahi karena ada hawa nafsu. Itu aja. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya. Maka langsung saja kita siap doa. Mungkin di sini nanti akan dibacakan manakib saja karena hati saya datang ke sini. Ini hati saya condong untuk membacakan manakib buat di buyut ulang. Mudah-mudahan
semua mendapatkan barokahnya. Amin Allahumma amin. Enggak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah qara'nahu minal Qur'anil azim wa mahalana masallama hamida wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qara'na liman aqbal qadir rabbani sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu wa nafa'ana bi amina bi daraina amin muqaddasil madadika mutaqim min syafatika mu'minina bika muqaddasibina lisabi khalisina mukhlisina biwajhikal karim. Padahal kabul indaka hajatan wa jalla wa rahmatan najila barakatan sama naqdim mutalika man udila qadatina bil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyati syaihulillahi ta'ala humul fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى الله جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أصحاب خلق خصوصا نبي حجر عليه السلام وأبي بن مكان عليه السلام وأبو العباس عليه السلام ونبي نوح عليه السلام ونبي كنس عليه السلام ونبي زكريا عليه السلام ونبي سليمان عليه السلام ونبي عيسى عليه السلام وإلى أرواح الملائكة المقربين khususan malaikat Abdul Jalil alaihi salam, malaikat Abdul Khaliq alaihi salam, malaikat Abdul Rasyid alaihi salam, malaikat Abdul Jabbar alaihi salam. Wa ila arwahi jamil qabai wa nuqabai wa nujabai wa labdari wa ladari wa qasi summa ila arwahi wa mutasarrifin khususan ila qadati sultan al-awliya sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wa sallallahu alaihi wa ala masyidikin wa sallallahu wa sallam jami' masyayikhina masyayikhina mawsana wa sabil khair. Wa ila arwahi abaina wa ummatina wa sirina wa qulina wa aswadina wa asarina wa ikhwatina wa akhwatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa akhwalatina wa qalibina rahamina wa hawasina wa jamana wa jami'ana as-samina wa dhalhu bi wajibati ala wa hadir bi majna hadha wa alaihi wa alihinna ya ulillahi ta'ala humul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila barakal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa amada min masyariqil ardi ila maghribiha bariya maghriban min yamin shimaliha khususan ila hadrati Den Hadi Surah Hadi Kusuma tenapi Mbah Buyut urang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Syaihulillahi ta'ala hul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Apa itu dikita qulubani Allah ta'ala wa khurujan min jamil ma'asi fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamil syar'i wa qawli wa hajidani salati bi barakati wa ayyana bi kamal sabil mutaqin wa sallam sami'an bi alladhi bi ra'il Allah wa ta'ala bi fadlihi bi rabbil
وسلم الخير وأسأل سلامة والله لا تكاسي على سالك بما الله تعالى من سبيل الله ما سوى المستعين وعلى الله عليك من جل وعلا وتسلم وقال إليه بقدر إليك على متصرف خصوصا على السلطان عليها سيدنا الشيخ مولدنا عبد القادر الجيلاني والسيد العلماء والسيدين والشهداء والجميع والشيخين والأزواجنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين يا رب الله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ودكتورنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سيدنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله rabbil alamin. Para ikhwan semua, kami telah selesai baca doa atau bertawasul tambah 7 orang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya. Mudah-mudahan Indramayu menjadi banggasun thayyibatun walaupun makabur. Amin. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pada ziarah malam ini di Kebuitan Urang atau di Raden Surah di Kusuba. Semoga dengan ziarah ini menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan selalu ingat terhadap kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.